Ini rekaman agak terlambat, nggak apa ya. Nanti untuk arsip kita. Baik, yang sudah kita bahas tadi sebelum mulai direkam itu adalah pengenalan silabus, pengenalan tadi ada kontrak belajar, kemudian kita juga sempat tayangkan tadi layar Google Classroom kita. Gitu. Baik. Untuk mengawali semua, tadi kita sudah bismillah. Kita baca Quran dulu sama-sama ya. Quran dulu sama-sama. Saya akan buka mau saya bukakan atau Anda buka sendiri-sendiri? Saya aja yang buka ya. Saya buka, kemudian nanti kita tayangkan. Sebentar. Ini kok. Atau gini, karena ini lambat gitu ya, karena kondisinya lambat, baca Qurannya kita mulai minggu depan saja untuk ini. Jadi sekali ini kita dulu intro macam-macam dan nanti bisa jadi ada yang lain. Oke. Dan untuk mata kuliah basis data ini saya infokan bahwa kita punya mahasiswa, Anda punya teman baru, yang jadi bukan mahasiswa UAD, namun untuk semester ini dia ikut program Merdeka Belajar, dan di prodi kita salah satunya dia bergabung di mata kuliah basis data. Nah, itu saya panggil Mbak Patrick, mana Mbak Patrick, silahkan open cam, bisa mengenalin diri dulu sejenak, beberapa saat. Ada Mbak Patrick? Ada Pak. Silakan Mbak. Ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk open cam saya rasa tidak bisa karena jaringan masih kurang bagus. Oke. Perkenalkan, nama saya Beatrix Rondonuwo, biasa dipanggil Bea, dari Universitas Samratulangi Manado, program studi matematika, angkatan 2019. Oke, terus ada cerita gimana ceritanya Anda bisa sampai ke UAD, Mbak Bea? Nah, iya, jadi untuk sampai di UAD itu sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk memilih kampus ya Pak. Jadi kita hanya memasukkan request pulau yang ingin dan itu nanti diseleksi sendiri oleh akunnya MBKM. Tapi saya bersyukur dapat terpilih di UAD sehingga saya bisa mengkontrak MK basis data. Oke, maaf ini bandwidth saya turun lagi ya. Baik, itu Mbak sekilas Mbak Patrick tadi, ya silakan nanti. Dan Mbak juga sudah bergabung juga di grup WA basis data ya, jadi silakan nanti bisa obrolan dilanjutkan. Mbak tinggal di mana, di Manado ya? Iya Pak, Manado. Di Manado. Baik. Atau adakah ini anggota basis data yang lain yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara? Belum ada. Oke, kita tunggu nanti kalau ada silakan dari Manado, Sulawesi Utara. Nah ini intermezzo saja ya. Kebetulan ya dalam 1 bulan ini kok saya berinteraksi dengan beberapa orang di kawasan Sulawesi Utara, di Manado dan di Tahuna. Pernah ke Tahuna, Mbak Bea? Oke, kebetulan
adik saya barusan berangkat, belum ada sebulan, ini berangkat dinas ke Pulau Sangihe di Tahuna. Jadi kalau dari kotanya Mbak Bea ini masih harus nyebrang kapal berapa, sekitar 10 jam kalau nggak salah. Tuh, kemudian setelah itu jarak sekitar 1 mingguan, kebetulan anak saya kok ya pas kebetulan ada tugas dinas ke Manado. Nah, kok ya kemudian sekarang ini kita dapat mahasiswa tambahan dari Manado. Kebetulan saja ya cerita saya kok dalam sebulan ini kalau saya berinteraksi dengan Manado, dengan Tahuna, dan juga dalam rangka itu semua saya kemarin juga harus jadi kenalan dengan Pak Rektor IAIN Manado dan juga stafnya gitu. Dan juga saya kenalan dengan salah satu kepala bidang di Kemenak di Pulau Sangihe di Tahuna. Oke, itu nggak ada hubungannya dengan basis data, tapi kebetulan saja cerita. Nah, baik, saudara sekalian, di basis data itu kita nanti ceritanya panjang, tapi saya akan memberikan apa ya, shortcut. Saya akan memberikan shortcut untuk sedikit menerobos ya, ini sedikit menerobos. Lebih kenal dengan basis data. Di Classroom saya sudah mengupload satu link di judulnya di materi. Di materi ada premateri, ada ETLE. Nah, nah, ya di premateri saya sisipkan satu PowerPoint, saya beri judul, saya beri nama Watch 2021. Kemudian ini nanti ini premateri, kemudian nanti ini terkait dengan di sini saya berikan tugas kecil gitu, bukan tugas kecil ya, ini untuk semacam pretest gitu, semacam pretest untuk shortcut untuk menerobos tadi ya, untuk menerobos tadi. Jadi nanti silakan coba nanti dibuat satu database. Nah, database-nya tentang apa? Tentang ini. Jadi di file PowerPoint yang saya sajikan di sana, saya tuliskan beberapa URL di YouTube. URL di YouTube ini seputaran tilang elektronik. Nah, ini apa hubungannya tilang elektronik dengan basis data? Nanti Anda tarik kesimpulan. Saya nggak akan tunjukkan sekarang hubungannya seperti apa, tapi nanti Anda akan mendapatkan pengalaman mungkin unik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa URL, boleh dimulai dari yang tengah yang ada imersifnya ini. Nanti di sini silakan Anda play sendiri, nanti di sini YouTube semua. Kalau mau dilihat juga boleh gitu ya, nanti silakan. Nah, ini adalah film-film kecil, berita-berita kecil tentang tilang elektronik. Tentang tilang elektronik. Nah, sekarang di beberapa kota ini sudah diberlakukan tilang elektronik. Kalau di kotanya Mbak Bea tadi sudah ada tilang elektronik belum? Mudah-mudahan sudah juga. Di Jogja yang di elektronik ya. Nah, nanti setelah Anda melihat beberapa video ini, tidak saya batasi ya. Anda boleh menambah video yang lain. Anda bisa searching dengan ETLE tadi. ETLE tadi. Nanti bisa ditambahkan. Nah, kemudian apa yang Anda harus lakukan dari video-video yang Anda tabel. Mohon yang kalian mute dulu ya sebentar ya. Semuanya di mute dulu aja. Biar suaranya tidak saling berinteraksi. Tapi kalau seandainya Anda mendengar sayup-sayup Anda mendengar nggak sayup-sayup suara dangdut gitu? Tidak ada sih Pak. Tidak ada. Dengar Pak. Ada. Jadi di depan rumah saya kebetulan ada kebun luas, itu ada
tukang yang lagi membersihkan rumput, nah dia senangnya nyetel radio gitu, musik dangdutan gitu. Dia bekerja. Syukur kalau nggak nyampe. Nah, yang masih open mic, Dava Nazirul Haq, tolong mic-nya di mute dulu. Oke. Kemudian kondusif. Nah, nanti yang Anda lakukan dari video itu, Anda coba membuat tabel. Tabelnya gimana cara membuatnya? Bebas saja. Formatnya seperti ini. Nah, ini contoh struktur basis data untuk sebuah kasus apa ya? Menyebutnya adalah Dream Home. Saya memilih judulnya Dream Home itu, tapi ini gampangnya ini adalah kalau Anda pernah mendengar kalau di Indonesia itu ada perusahaan namanya Mami Kos. Ini perusahaan perantara yang dia mengumpulkan rumah-rumah kos dan dia semacam apa ya, menjadi perantara untuk mencarikan rumah kos, mencarikan anak yang mau kos dan sebagainya. Jadi ini ada bangunan, ada pemiliknya, kemudian nanti ada karyawan, ada registrasi, ada customer, ada kunjungan, ada cabang. Nah, nanti Anda membuatnya begini. Jadi misalnya saya balik ke slide yang sini, ada kendaraan, ada kendaraan. Maaf Pak, mohon maaf Pak, ya slide-nya stuck Pak, masih di Chrome. Oh, masih di Chrome. Jalan Ya, Pak, slide-nya dari tadi Pak. Oke. Baik. Sudah berpindah ke PowerPoint kah? Sudah Pak, sudah terpindah. Wah, maaf ya. Wah, lain kali kita share screen total aja kalau pindah-pindah ini. Baik, jadi ini PowerPoint yang sudah saya upload di ETLE tadi. Ini daftar URL-nya. Ini hanya sebagian. Ternyata kalau dicari tentang tilang elektronik atau ETLE itu ternyata banyak sekali contoh videonya. Ini sebagian saja. Nah, kemudian kita sarikan bahwa untuk keperluan tilang elektronik itu kita setidaknya butuh tabel-tabel seperti ini. Ada kendaraannya, ada pengendaranya, ada petugas, ada mungkin jenis pelanggaran, kemudian ada mungkin rahasia, mungkin tilang, dan mungkin bisa jadi tabel-tabel yang lain boleh ditambahkan, bebas gitu. Nah, Anda buat nanti seperti ini. Jadi setelah ngomong kira-kira, oh ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, berarti perlu dibuat tabel nih. Kalau bangunan seperti ini, kalau kendaraan apa saja nih kolomnya? Ini kolom ya, ini ya kolom. Jadi kita buat tabel gitu. Tabel kendaraan ada nomor polisi, ada misalnya merek, misalnya Toyota, Innova, kemudian warna dan sebagainya. Boleh silakan dikembangkan. Kemudian ada drivernya dan sebagainya. Kemudian tabel mana yang berrelasi. Misalnya saya tunjukkan begini. Di sini ada tabel bangunan dan tabel pemilik. Ya, tabel supaya lebih besar, saya slide show. Ada bangunan dan ada pemilik. Bangunan di sini saya berikan kode pemilik. Nah, tapi untuk mengetahui nama pemiliknya, saya tembak di sini. Saya tarik garis relasi ke tabel pemilik. Tabel pemilik saya beri ini kode pemilik, ada nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, misalnya gitu. Jadi ini berelasi antara ini dengan ini. Nah, yang lain nanti dipelajari. Nah, itu tabel yang coba Anda siapkan. Jadi ini sengaja saya lempar gitu ya, saya lempar materi yang memang Anda belum pelajari, saya juga belum ngajari. Tapi ini nanti akan menjadi bagian dari sesuatu yang kita pelajari. Nah, tanpa saya kasih tahu, tanpa saya ajarin, saya pengen tahu kira-kira nanti Anda sudah bisa membangun basis data yang seperti apa gitu ya. Ini semacam pretest lah kira-kira gitu. Nah, itu ada pertanyaan sampai sini tentang dari awal tadi tentang kontrak belajar sampai pada
kasus ETLE, kasus Dream Home. Kalau ada pertanyaan silakan. Permisi Pak, saya Akbar Pratama Siramin, izin bertanya terkait tugas dari pretest tersebut. Jadi Ya. kita itu dari pengamatan video terkait penilangan elektronik itu kita membuat semacam kayak struktur table Dream Home kayak gini, tapi dalam bentuk pengamatan kita terhadap tilang elektronik begitu ya Pak? Ya, betul. Betul, tepat sekali. Jadi filmnya film tentang elektronik tilang, gitu ya, tentang elektronik tilang. Tapi ini saya beri contoh tabelnya seperti ini. Nah, coba dibuat tabel struktur basis data untuk kebutuhan pencatatan tilang elektronik. Betul, tadi Mas. Mas siapa tadi? Ada namanya Akbar tadi ya? Iya Pak, iya Pak, benar. Oke, Akbar Pratama. Baik, oke, sip. Nanti ini silakan ya Anda gambar pakai ini gambarnya saya pakai Excel ini. Nah, ini saya pakai Excel, kemudian saya tarik-tarik garis. Anda mau gambar pakai apapun boleh ya, pakai Corel Draw silakan, pakai MS Word, pakai Visio, tulis tangan juga boleh gitu. Nah, sementara nanti di foto aja jadikan PDF, kemudian diupload di Classroom. Nggak usah lama-lama, 2 hari 3 hari aja. Silakan nanti Anda boleh diskusi ya dengan teman-teman yang lain. Tapi usahakan Anda tetap punya ide. Jadi kalaupun Anda diskusi, ide Anda itu keluarkan gitu. Anda jangan hanya nerima idenya teman gitu. Ini nanti boleh Anda kasih cerita. Gitu. Lagi? Anda bertanya lagi? Baik. Nah, kemudian dari yang perlu saya sampaikan untuk hari ini ya. Kontrak belajar sudah, silabus. Oke, saya coba buku ya, buku yang akan kita jadikan acuan. Nah, sudah saya upload sih di Classroom ya, di Classroom sudah ada. Sorry. Salah, pencet sebentar. Buku yang kita gunakan sebagai acuan, tapi itu juga sudah saya potong-potong, sudah file PowerPoint-nya sudah saya share di Classroom. Nah, ada di sini ya buku referensi. Silakan nanti di-download aja, diambil. Nah, jangan khawatir, ini bukunya bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa maksudnya. Ya, nanti sambil dicek lagi, Anda boleh melihat buku-buku yang lain, nanti saling mendukung. Toh di dalam file RPM tadi, di dalam file RPM yang sudah saya sajikan tadi, itu ada beberapa buku yang juga nanti akan bisa digunakan untuk mendukung materi perkuliahan kita. Prinsipnya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan yang sudah kita bahas tadi? Belum ya, baik. Kalau belum, oke. Saya coba masuk ke materi sedikit ya, sedikit secara global, memberikan gambaran tentang basis data. Nah, jadi nanti mungkin agak sedikit lebih panjang, lebih dari setengah jam. Oh iya, mumpung hampir lupa saya. Nanti untuk praktikum ya, mata kuliah kita ada praktikumnya. Praktikumnya ya tetap online, nanti akan dikelola oleh lab, dan biasanya yang membantu saya nanti namanya Mbak Kiki. Mbak Kiki itu alumni kita, jadi senior Anda. Alumni kita yang sekarang ini sedang satu bekerja sebagai part-timer di fakultas kita, membantu di tata usaha. Yang kedua, dia sedang kuliah S2 Teknik Informatika di UIN di Jogja.
Jadi ya insya Allah kapabilitas Mbak Kiki lumayan bagus lah, ya. Bagus. Nah, oke. Ini file chapter 1. Chapter 1. Saya buka sekilas saja. Kenapa sekilas? Ini ada video rekaman tahun yang lalu tentang materi ini chapter 1. Sudah saya upload di Classroom. Nanti bisa dilihat. Jadi prinsipnya kita chapter 1 kita belajar ini adalah buku kita ini, materi kita ini. Bukunya judulnya ini Database System Practical Approach, ya. Thomas Connolly, ini kakak beradik namanya Connolly semua. Nah, ada 2 edisi, ada edisi 4 dan edisi 6 yang sudah saya siapkan di sana. Dan kita butuh nanti software, ya. Anda perlu install nanti di laptop masing-masing. Yang perlu diinstal prinsipnya adalah yang kita butuhkan sebenarnya ini MySQL. MySQL. Cuma MySQL ini kita bisa install dari berbagai sumber, bisa dari SAMPP atau dari sumber yang lain. Oke. Kemudian nanti kita juga butuh tools yang sifatnya graphical, bisa pakai MySQL Yoke atau pakai yang lain boleh gitu. Prinsipnya kita akan belajar scripting. Apa maksudnya scripting? Bahasa tentang SQL, ya. Jadi 1 semester ini kita hanya belajar tentang script. Jadi kalau di buku yang saya sampaikan tadi, bukunya Connolly, itu di chapter 5. Itu inti dari kita belajar kita ada di chapter 5 itu sampai akhir semester nanti. Nah, selebihnya nanti bagaimana merancang itu sebenarnya bukan di semester ini, tapi di semester depan di mata kuliah basis data nanti. Nah, kemudian ini kaitannya dengan yang Anda membuat, saya berikan video dari YouTube tadi adalah untuk membangun semangat dulu bahwa nanti kita bisa membangun seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu akan kita pelajari dalam semester ini. Oke. Jadi di slide ini, di PPT ini kita belajar tentang introduction, pengantar dari basis data, ya. Ada contoh penggunaan, ada karakteristik, ada pengertian, dan sebagainya. Ada fungsi-fungsinya di sana. Jadi fungsi DBMS, komponen DBMS itu adalah bagian dari yang ada di materi di sini, di basis data ini. Ini saya berikan contoh penggunaan basis data. Penggunaan basis data. Kalau Anda pernah belanja, ya pasti pernah lah. Pasti pernah ya belanja di supermarket atau di toko kecil yang sudah menggunakan aplikasi kasir gitu. Maka di sana pasti ada basis data. Ya, pasti ada basis data. Supermarket atau market kecil atau toko, bahkan kalau misalnya keluarga Anda punya toko kelontong atau toko apa yang di situ sudah menggunakan aplikasi untuk urusan kasirnya, maka di situ berarti sudah ada basis data. Oke, kemudian bagi Anda yang mungkin sudah sering menggunakan kartu kredit, maka itu juga pasti di dalamnya menggunakan basis data untuk pengelolaannya. Ada travel agent, ada sirkulasi perpustakaan, pengelolaan nasabah asuransi, penyewaan VCD. Zaman sekarang mungkin nggak ada lagi ya penyewaan VCD. Penyewaan VCD ini ada mungkin kalau di Jogja sekitar berapa ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Rental macam-macam. Tidak hanya penyewaan VCD, tapi ada yang masih ramai sekarang, ada rental motor, ada rental mobil, dan sebagainya. Segala bentuk penyewaan rental, kalau itu dikelola menggunakan komputer, maka pasti ada basis datanya. Internet, sistem informasi akademik, dan lain-lain. Anda sudah mengakses portal, nah berarti di dalamnya ada basis data. Itu bagian dari sistem informasi akademik. Oke, nanti ada pendekatannya, ada file based dan database approach. Sedikit kita kenal nanti yang file based, yang akan kita detailkan, kita pelajari sebenarnya yang pendekatan baru, yang database approach. Nah, nanti seperti apa? Nanti boleh di play file rekaman tahun yang musimnya itu. Nah, nanti ini pengenalannya ini bentuknya nanti seperti ini. Jadi ada
gini, kalau mau dijelaskan, pendekatan awal ini yang file based processing ini kalau boleh saya katakan ini yang model lama ya. Model lama ini perusahaan mengelola data itu terpisah antara departemen satu dengan departemen yang lain. Misalnya ini departemen sales, yang ini departemen kontrak atau bagian atau divisi lah ya. Divisi sales mempunyai aplikasi sendiri, ada data entry dan report sendiri, ada file handling itu maksudnya aplikasi lah, ini kira-kira kita sebut dengan aplikasi, ada punya basis data sendiri. Kemudian divisi kontrak ini mempunyai aplikasi sendiri, mempunyai data sendiri. Perhatikan bahwa antara data ini dengan data kontrak ini tidak ada garis yang menghubungkan, artinya ini terpisah. Nah, terus kita lihat di bawahnya. Divisi sales tadi datanya ini dia punya 3 tabel misalnya gitu. Sementara divisi kontrak dia juga punya 3 tabel. Tapi coba perhatikan antara file-file yang dimiliki oleh divisi sales dengan divisi kontrak ini ada yang sama nggak ya? Coba cek. Siapa yang menemukan bahwa ada file atau tabel yang sama? Yang cetak tebel ini berarti nama tabel atau nama file. Ada, Pak. Ada? Yang mana? Yang klien. Klien, oke. Klien sama. Properti Klien foreign juga, Pak. sama properti foreign, Pak. Properti foreign, Pak. Properti foreign sama, oke. Ya, perkara di sini mungkin kolomnya nggak sama persis, nggak apa-apa ya. Kita anggap dulu ini, oh ternyata di sini ada file klien. Di sini juga ada. Di sini ada properti foreign, di sini ada properti foreign. Yang beda apa yang beda? Private owner sama list. Nah, oke, di sini ada private owner, di sini ada list. Kalau sales ya dia nyimpen private owner, pemiliknya. Sedangkan kalau bagian kontrak dia nyimpennya adalah nyimpen ini leasing atau transaksi penyewaannya. Beda. Jadi ternyata ada 2 file yang sama, hanya 1 file yang berbeda. Nah, ini kasusnya begitu. Jadi double ini ada bisa dibilang ini mubazir ya. Mubazir kalau dicatat di sini juga dicatat gitu. Nah, ini jadi mubazir berlebihan di dalam dunia basis data yang mubazir berlebihan seperti ini disebut dengan redundansi atau pengulangan. Nah, ini sebenarnya yang pengen kita hindari nanti dalam basis data itu. Prinsipnya basis data itu nggak mau ada redundansi, nggak mau ada pengulangan. Semuanya harus simple, disimpan hanya 1 kali. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini cerita-ceritanya udah bisa dibaca nih, saling ya. Ini penjelasan yang tadi. Saya langsung lanjut di pendekatan yang kedua. Pendekatan yang baru. Nah, ini pendekatan yang baru, database manajemen sistem. Perhatikan, di sini sama ini sales, ini kontrak. Dia punya data entry, dia punya data entry. Dia punya aplikasi, dia punya aplikasi. Tetapi ujungnya di sini database-nya hanya 1. Database-nya hanya 1. Di depannya database dipasang sistem namanya DBMS. Apa itu DBMS? Ada di atas. Database manajemen sistem. Jadi ada database, file-file yang tersimpan, ada DBMS. Nah, oleh DBMS, database ini bisa di-share, bisa dibaca oleh sales, bisa dibaca oleh kontrak. Nah, dampaknya apa? Ada penghematan yang tadi ada 6 file, 3 punya sales, 3 punya kontrak. Setelah kita satukan dengan cara seperti ini, yang terjadi adalah private foreign yang tadi itu ada 2, sekarang hanya 1. Klien yang tadi ada 2, sekarang hanya ada 1. Private owner tetap ada, list tetap ada. Nah, sehingga dari 6 file,
bisa dihemat hanya menjadi 4 file. Yang artinya itu sudah penghematan. Nah, penghematan seperti ini nanti dampaknya panjang, bukan hanya sekedar menghemat ruang, tetapi dampaknya panjang. Nah, itu yang akan dipelajari mungkin 1 tahun ya, semester ini dan semester depan di basis data lanjut tentang penghematan itu tadi, penghematan dan dampaknya. Oke, nah hal-hal seperti itulah yang sebenarnya di dalam dunia basis data itu akan dipelajari panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar, jadinya luas. Kalau dikalikan tinggi lagi jadi volume. Nah, tentang penjelasan ini Anda bisa dibaca sendiri. Sudah ada di video yang di sebelumnya juga rekaman. Nanti tinggal Anda baca. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya. Ini masih ada beberapa file lagi. Mungkin yang ada gambarnya aja ya. Nah, ada gambarnya aja. Pastikan kalau lihat gambar daripada lihat tulisan, lihat gambar. Yang ini. Nah, tadi kita bicara DBMS ya. DBMS itu sistem untuk menjadi perantara antara database tadi yang hanya satu tadi bisa diakses oleh bersama-sama. Nah, di sini komponennya macam-macam ternyata DBMS itu nanti. Ada hardware, software, ini berapa yang berarti mesin, ini mesin. Kemudian di sebelah kanan ada people, manusia sebagai seluruh pelakunya, seluruh usernya. Kemudian juga ada aturan-aturan, ada prosedur, di mana di sini ya berarti human ini ya, komponen utamanya adalah human, manusia. Di sini komponen utamanya adalah mesin. Nah, DBMS itu mengambil posisinya kita di tengah sini. Jadi dia ngelola datanya. Data disimpan menggunakan mesin, digunakan oleh manusia. Kira-kira gitu. Nah, disitulah positioning kita nanti kita belajar basis data itu seperti itu. Nah, oke, begitu. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Ya, ya. Kayaknya udah pinter semua kok ya. Udah pinter semua. Oke, jadi pokoknya dipancing aja materi sedikit, langsung Anda bisa melompat dengan materi, bisa memahami banyak. Nah, itu ya materinya untuk pagi ini sebagai pengantar. Kemudian sekali lagi saya ingatkan bahwa saya sudah sediakan tadi PowerPoint yang saya beri judul Watch tadi. Silakan dilihat video-videonya. Itu bukan video saya, tapi saya ambil dari YouTube sepenuhnya. Saya ambil memang dari berita-berita tentang seputaran tilang elektronik. Kemudian saya ambil sebagai kasus untuk belajar basis data kita pada awal semester ini sebagai bentuk seperti tadi saya katakan semacam pretest lah. Saya ingin tahu sebelum kita belajar basis data, kalau saya beri seperti ini, Anda bisa mencatat seperti apa. Gitu. Anda tidak mencatat datanya, tetapi Anda membuatkan tabel-tabel, Anda membuatkan struktur tabel yang memang perlu disiapkan. Jadi nanti kan Anda kan mungkin Anda jadi programmer, mungkin hanya jadi developer, bisa jadi Anda menjadi desainer sistem atau sistem analis. Nah, maka mau tidak mau Anda nanti pasti harus bekerja berkaitan atau berhubungan dengan basis data. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai awalan untuk belajar kita. Oke, saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk pagi ini, saya kira cukup ya obrolan kita. Oke, mudah-mudahan dalam satu semester kita bisa belajar bersama-sama, saling update. Kalau Anda punya ilmu baru, silakan di-share. Anda punya informasi yang bagus, silakan di-share. Boleh di grup WA, boleh ketika sedang kuliah begini, silakan. Dan jangan lupa ikuti praktikum ya. Nanti informasi-informasi tentang praktikum nanti akan di-share lebih lanjut.
saya sampaikan tentang praktikum ini penting. Nanti kalau Anda kehilangan nilai praktikum, Anda nggak ikut praktikum, itu berarti Anda sudah kehilangan 30% sendiri. 30% itu ya lumayan ya. Anda kalau sudah hilang 30% itu untuk dapat C itu sudah berat gitu ya. Berat. Sehingga jangan lupa tetap ikut ikut praktikum, nanti info lebih lanjut. Baik, itu. Ini ada yang bertanya tentang kata kunci materi hari ini. Kata kuncinya kita ambil sebagai supaya tetap terkait dengan basis data, tetapi juga terkait dengan tilang. Jadi pengantar dan ETLE. Saya tulis di chat saja. Pengantar basis data dan ETLE. Itu bukan kata kunci sih, bisa dibilang kalimat kunci. Pengantar basis data dan ETLE. Baik. Oke, baik. Saya kira begitu untuk pagi hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, atau kalau misalnya mau menyusul ada pertanyaan, boleh nanti tanya posting di grup WA. Baik. Oke, ini ada yang bertanya lagi di chat. Berarti tugasnya membuat struktur ETLE ya Pak? Betul ya. Ini jadi Anda harus membuat struktur basis data untuk mencatat aktivitas ETLE. Contohnya ya ada di PowerPoint tadi ya. Kalau PowerPoint-nya contohnya tentang tadi Dream Home. Nah, sekarang kita ubah tentang ETLE. Oke. Ada lagi. Nah, oke, pertanyaan lanjut kalau ada silakan diposting di grup WA ya supaya zoomingnya tidak memboroskan kuota Anda. Baik, gitu. Terima kasih untuk perhatian pada pagi hari ini. Kita sudah mulai belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mencapai goals atau tujuan dari mata kuliah ini dalam rangka membangun pengetahuan bersama tentang basis data. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. kasih Pak. Selamat beraktivitas pagi hari ini.